Untuk itu harus banyak dilahirkan. Nah, selain itu, apa sih untuk menurunkan angka premanisme di kalangan industri itu adalah membuat bursa kerja. Ini yang saya tadi sudah menghubungi orang untuk segera menyiapkan. Bagaimana menyiapkannya adalah ada pabrik, ada lingkungan desa, ada lingkungan kecamatan. Di lingkungan kecamatan ini calon tenaga kerja barunya harus segera terdata. Kalau ada lowongan ini nggak usah rame-rame teriak kemana-mana, cukup ini nyari di bursa kerja ini kualifikasinya, kemudian diundang, dilakukan wawancara, tes segala macam. Setelah positif banget dia diterima, kemudian suruh nyuruh dibikin persyaratan. Kalau terus-terusan dibuka lowongan kerja melahirkan antrian ribuan, pasti menimbulkan percaloan, pasti menimbulkan berbagai problem dan asumsi bahwa angkatan kerja di Jawa Barat itu sangat tinggi dan tidak tertampung. Nah, pola inilah yang akan dibuat hari ini adalah, yaitu satu, gerakan pemikiran saya adalah mempermudah akses investasi. Ini saya buktikan kemarin, misalnya BYD di Subang. Itu karena Patimban itu masih lama prosesnya, dia butuh jalan. Sehingga jalannya dibuat dalam bentuk akses tol yang sifatnya sementara. Mungkin dulu bisa diproses dalam waktu lama. Kemarin hanya 10 menit itu keluar izin menterinya dan siap dibangun. Nah, ini kan percepatan. Nah, kemudian yang berikutnya hari ini adalah orang masih ribut di pembebasan tanah. Kenapa pembebasan tanah ribut? Karena percaloan. Nggak tanggung-tanggung itu di Subang itu. 1 meter ada yang nawarin 20 juta per meter. Pengusaha mana yang mau? Nah, ini harus dipermudah dengan membangun akses. Aksesnya bagaimana? Nanti si pembebas tanah harus bertemu langsung dengan orang yang membebaskan. Gubernur akan memfasilitasi untuk mengundang masyarakat yang punya tanah dan kemudian pengusaha yang akan membebaskan. Kemudian dua-duanya bertemu, silahkan bernegosiasi, bertransaksi tanpa melibatkan pihak lain. Agar apa? Kalau masyarakat menikmati kenaikan harga tanah dan dilakukan penjualan, maka dia bisa menikmati uang. Tetapi dengan sebuah catatan, masyarakat itu harus bisa memanfaatkan uang itu dengan asalnya sawah, cari tempat sawah yang lebih murah dan lebih luas. Dan saya tahu betul itu. Orang Bekasi dulu ketika ada pembebasan, itu mereka memburu sawah yang di Kerawang. Dan sekarang ratusan, mungkin ribuan hektar tanah di Kerawang ini banyak yang dimiliki orang Bekasi. Saya pernah berkunjung ke sebuah desa di Kerawang ini, adalah ada satu desa di mana rakyatnya tidak punya sawah 1 meter pun. Yang punya sawahnya seluruhnya adalah orang Bekasi ini, Pak. Bapak tahu betul orang Bekasi. Nah, ini fenomena yang harus segera diselesaikan. Sehingga kita, saya ucapkan terima kasih juga pada pimpinan Komisi 1, kita juga harus mengidentifikasi negara ini nanti harus menurunkan lagi. Sampai apa menurunkan negara? Berpikir si orang yang punya pembebasan tanah ini, punya uang ini, harus punya skema ekonomi yang akan dilakukan. Kalau nggak punya skema ekonomi yang akan dilakukan, lebaran beli baju, beli mobil, bangun rumah kos-kosan awalnya, ujungnya anaknya tidak bisa bekerja, mereka akan lahir lagi menjadi kelas miskin baru. Sehingga dalam perspektif ke depan ada pemikiran kalau ingin ngadopsi Tiongkok adalah tanah itu tidak dibebaskan. Tapi nggak mungkin Indonesia ini. Tetapi tanah itu dihitung sebagai bagian dari investasi. Karena tanah dihitung sebagai bagian investasi, maka pemilik tanah itu menjadi pemilik modal sebuah industri. Karena pemilik modal sebuah industri, maka pemilik tanah itu menikmati turun dan naiknya produksi. Sehingga bisa puluhan tahun dia menjadi, di dalamnya menjadi bagian dari manajemen. Jadi komisaris, jadi CEO kalau memang punya kemampuannya. Ragam sekali sebenarnya. Dan ini bisa melahirkan masyarakat maju, masyarakat menjadi bagian industri. Nah, ini kerangka dasar. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Hari ini kita berkomitmen bersama, tidak boleh ada lagi yang ecek-ecek, remeh-temeh. Tetapi saya katakan, remeh-temeh minta THR ke pabrik, ngajuin proposal ke pabrik. Kalau pabrik itu menjadi tumpahan kemarahan, tidak ngasih, dikejar, tidak ngasih, didemo. Tenaga kerja ditekan, ini ditekan, stres. Tetapi pemerintah juga harus arif. Artinya bahwa penduduk setempat, warga setempat harus menjadi bagian prioritas. Bagaimana skemanya? Skemanya adalah keadilan distribusi pembangunan. Pabrik melahirkan pajak. Sekarang ini walaupun pabriknya di Karawang, kalau kantor pusatnya di Jakarta, bagi hasil pajak
PPH-nya di Jakarta. Saya lagi mengupayakan agar coba seluruh perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Jawa Barat itu NPWP-nya Jawa Barat deh. Setelah itu mobil yang beredar di lingkungan pabrik ini, mobil bus segala macam truk, semuanya Jakarta. Jalannya tidak diinjek, tidak kebagian polusi, tidak kebagian kecelakaan lalu lintas. Tapi Jakarta menikmati dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor dengan jumlah besar dalam setiap tahun. Kan ini harus segera diluruskan. Nah, apa skemanya? Skemanya adalah, Pak Pimpinan Komisi 1, masyarakat sekitar industri nanti setelah ini nanti saya mulai bulan Juni akan merumuskan, itu menjadi prioritas dasar pembangunan tahap pertama. Jadi, kalau ada pabrik di sini, pastikan sekolahnya berkelas nasional internasional. Kalau ada pabrik di sini, dipastikan tidak ada rumah rakyat miskin. Kalau ada pabrik di sini, dipastikan masyarakat menikmati sumber air bersih dengan baik. Kalau ada sekolah di sini, maka seluruh rakyatnya harus bisa sekolah S1. Kalau ada pabrik di sini, maka lingkungan masyarakatnya dipastikan tidak ada kekurangan gizi, tidak kekurangan protein, dan dipastikan rakyatnya tidak nganggur. Itu skemanya. Dan ini nggak bisa juga kita nekan premanisme, tetapi sisi lain kita tidak bisa memberikan solusi untuk agar tidak lahir premanisme. Karena cara kerja saya adalah cara kerja selalu mencari akar masalah. Misalnya kalau saya tuh ke Pak Kapolda, kenapa